Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tentang pengembangan tes unsur bahasa dari mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang penting dalam penyiapan bahan ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis tergantung pada perilaku yang akan diukur. Ada berbagai macam bentuk soal tes tertulis, yaitu bentuk uraian, bentuk pilihan ganda, bentuk jawaban singkat, bentuk isian, bentuk menjodohkan, dan bentuk benar salah. Selanjutnya, kaidah-kaidah penyusunan soal. Yang pertama, materi. Soal harus sesuai dengan indikator. Selanjutnya, materi soal harus sesuai dengan jenjang kelas atau pendidikan. Yang kedua, konstruksi. Pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Susun pertanyaan yang dapat memudahkan penskorannya. Hindari pernyataan yang mengutip langsung dari buku. Petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber yang mengemukakan pendapat tersebut. Yang ketiga, bahasa. Bahasa soal harus komunikatif sesuai jenjang pendidikan, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dan bahasa soal tidak berbelit-belit. Yang terakhir yaitu tahapan-tahapan dalam penyusunan tes atau soal. Penyusunan tes adalah suatu hal yang sangat penting dalam menentukan sesuatu yang akan diukur. Tanpa adanya tahapan-tahapan yang benar dalam penyusunannya, tes yang dihasilkan sangat berkemungkinan mempunyai kualitas yang rendah, ataupun tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang sesuai dengan yang diharapkan dalam kompetensi dasar. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menyusun soal yang baik antara lain, yang pertama yaitu menentukan tujuan tes atau soal. Langkah awal dalam pengembangan instrumen tes yaitu menentukan tujuan. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Tujuan tes dalam pembelajaran bahasa bukan sekedar mengukur kepenguasaan suatu materi, tetapi lebih fokus mengacu pada penguasaan kompetensi berbahasa. Yang kedua yaitu melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dapat dilakukan dengan cara melihat serta menelaah kurikulum yang ada berhubungan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Tahap ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu KD yang tercantum dalam standar isi. Yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal, meliputi SK, KD, materi, indikator, dan bentuk soal. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga harus menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Beberapa bentuk tes yang ada antara lain pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar salah, uraian objektif ataupun tes uraian non-objektif. Yang keempat yaitu menentukan jumlah butir soal. Perihal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah butir tes adalah alokasi waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan tes. Berkaitan dengan hubungan penentuan jumlah butir tes dan alokasi waktu yang telah ada, pendidik juga perlu memperhatikan bentuk tes itu sendiri. Yang terakhir atau yang kelima yaitu penyusunan butir soal. Pada kegiatan penulisan butir soal ini, setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan indikator yang telah ada dalam kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum,
dan deskripsi khusus yang telah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.